Oke, suara saya terdengar ya. Saya tidak akan memantau ruang chatting. Silakan Anda langsung bertanya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Screen-nya kelihatan ya. Oke, hari ini kita bicara tentang pricing. Anda tahu pricing itu merupakan salah satu komponen dari bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu price, produk, place, dan promotions. Di antara tiga komponen pricing yang lain, di antara tiga komponen marketing mix yang lain, pricing ini yang berperan lebih besar untuk menghasilkan revenue atau pendapatan bagi perusahaan, dan pada akhirnya dia akan menghasilkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Tentu 3P atau dari marketing mix yang lain juga berperan ya, tapi lebih direct atau lebih langsung perannya pada pricing ini. Ya, sehingga dia menjadi penting. Nah, kemudian di dalam dunia digital, ketika IT, aplikasi, teknologi informasi sekarang begitu dipakai secara masif, maka ada beberapa perubahan yang terkait dengan lingkungan bisnis yang bisa mempengaruhi dari pricing itu. Nah, diantaranya dikatakan bahwa kita bisa membandingkan harga dengan mudah. Ya, karena kita tinggal Google saja atau dengan menggunakan aplikasi, ya kita bisa membandingkan harga dari berbagai penjual. Kemudian kita bisa mengecek harga, ya sekarang begitu transparan, ya information acquisition cost atau biaya untuk mengakuisisi informasi itu sekarang rendah gitu ya, karena kita tinggal Google saja kita bisa dapat informasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi atau website tertentu, kita bisa membeli barang dengan harga yang kita kehendaki. Kalau barang itu ternyata ada, nanti dengan harga yang kita kehendaki, ya nanti barang itu akan ditawarkan kepada kita untuk membelinya. Ya. Kemudian juga mendapatkan produk secara gratis, ya, mendapatkan produk secara gratis. Biasanya sih tapi dalam bentuk basic produknya ya, seperti software gitu ya, aplikasi, basic produknya. Tapi nanti kalau kita ingin full versionnya ya harus tetap bayar, atau namanya itu sebagai freemium gitu ya. Kemudian juga kita bisa memantau perilaku konsumen dan mengcustom produk atau jasa yang kita buat berdasarkan perilaku konsumen itu, berdasarkan needs and wants dari customer itu. Ya. Kemudian bagi konsumen yang loyal atau dengan memenuhi kriteria tertentu, kita bisa memberikan harga yang khusus, gitu ya. Dan negosiasi harga sekarang juga bisa dilakukan secara online. Walaupun menurut saya kalau untuk negosiasi itu lebih baik tetap face to face ya, karena dari aspek komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication-nya, kita bisa membaca gestures dari lawan bicara kita secara komprehensif kalau kita bertemu ya. Tapi untuk negosiasi lanjutannya ya kita bisa pakai online ya. Ini saya dulu pernah pakai dengan misalnya dengan perusahaan di Australia gitu ya. Tentu kita harus menyesuaikan jam online-nya, karena misalnya di Australia itu sudah pagi, di sini masih subuh gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Nah, lingkungan bisnis itu juga dia mengalami perubahan ya, seiring munculnya penggunaan teknologi digital secara masif. Dengan diantaranya munculnya fenomena sharing ekonomi. Ya, Anda mungkin pernah mendengar co-working space, ruang kantor yang bisa dipakai bersama. Kemudian ada Grab Share, ya, transportasi online di mana Anda bisa berbagi kendaraan dengan pihak lain yang punya tujuan yang sama, sehingga nanti biayanya bisa lebih murah. Ya. Tapi mungkin kalau dalam kondisi COVID seperti ini ya ngeri juga ya, Anda berbagi taksi online dengan orang yang tidak Anda kenal gitu ya.
Nah, kemudian juga bisa barter. Barter itu memerlukan dua syarat. Barang yang hendak dipertukarkan itu secara supply and demand itu pas, ya. Saya mau nukar pulpen, dia tapi mau nukar sapi gitu ya. Saya butuh pulpen tapi dia nawarin sapi, nah itu enggak pas gitu ya. Dan harus menemukan konversi value yang tepat gitu ya. Misalnya berapa pulpen yang bisa ditukarkan dengan satu sapi ya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan sewa, dan ini sangat dibantu oleh berbagai aplikasi. Anda lihat sekarang muncul penyewaan-penyewaan hotel yang sifatnya tidak official gitu ya, rumah atau apartemen yang dibuat jadi tempat penginapan melalui berbagai macam aplikasi. Nah, pada perusahaan yang kecil, pricing atau harga ini ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Nah, itu wajar karena biasanya pemilik perusahaan itu kalau perusahaan kecil dia one man show ya. Dia marketingnya, dia produksinya, dia SDM-nya, semua ditetapkan oleh dia, tapi di belakangnya biasanya ada yang membantu gitu ya. Tapi kalau perusahaan besar yang sudah TBK, perusahaan terbuka, maka produk itu ditetapkan oleh biasanya divisi atau manajer lini produknya ya, misalnya seperti Hewlett Packard itu kan ada divisi printer, ada divisi server, nah divisinya yang bisa menentukan harga. Nah, kemudian juga bagaimana perusahaan itu melakukan pricing. Dia harus memahami psikologi pricing juga. Ini nanti kita bahas berikutnya. Dan ada pendekatan yang sistematis untuk melakukan pricing itu, dan kita akan lihat juga pada slide berikutnya. Oke. Nah, kemudian psikologi pricing ya. Jadi kita harus memahami psikologi konsumen. Misalnya konsumen di Indonesia itu suka dengan diskon gitu. Nah, kita harus paham dan mengerti tentang itu. Nah, di situ kemudian juga terkait psikologi harga, ada harga acuan, reference price. Ya, harga acuan itu harga patokan. Dia bisa datang dari beberapa sumber, misalnya dari pengalaman konsumen di masa lampau. Atau dari aktivitas advertising atau pemasaran yang dilakukan oleh penjual. Ya, misalnya kalau produknya itu berupa fashion, handphone, yang dia cenderung produk dan fitur atau modelnya terus berganti-ganti, kita sebagai penjual bisa menetapkan psikologi pricing ini dengan menggunakan harga acuan. Ya, misalnya dulu 15.000 kita coret 15.000-nya, kemudian sekarang tinggal 10.000 kita pasang bannernya di toko kita gitu ya. Nah, itu harga acuan. Tapi kalau produk yang komoditas yang harganya cenderung stabil dan konsumen selalu membeli produk yang sama, misalnya kayak sembako gitu ya. Nah, itu harga acuan itu ya cenderung dari pengalaman konsumen. Ya, kalaupun kita ingin menggunakannya ya harus hati-hati karena pengetahuan konsumen biasanya akan mampu mengetahui apakah harga acuan yang kita tetapkan itu benar atau tidak gitu. Nah, berikutnya adalah price quality inference ya. Price quality inference ini adalah bahwa harga yang mahal biasanya mencerminkan kualitasnya. Parfum mewah, mobil mewah, ya biasanya diberi harga jauh melampaui HPP atau harga pokok produksinya untuk menunjukkan kemewahan dan keeksklusifan dari produk tersebut. Malah kalau harganya turun ya orang akan berpikir wah ini kualitasnya udah turun ya. Kemudian juga ada price ending. Ya, price ending itu berarti akhiran harga gitu ya, 5.999. Kenapa dia ditulis 5.999 bukan 6.000? Karena 5.999 itu memberikan impresi pada konsumen bahwa harganya 5.000-an bukan 6.000 gitu ya. Tapi ini hanya berlaku biasanya pada produk-produk yang sifatnya small ticket item yang harganya murah gitu ya. Kalau produk yang kompleks, yang mahal, memerlukan komitmen pembayaran dalam jangka panjang,
di mana konsumen akan berpikir kritis sebelum membeli, ya biasanya price ending ini tidak terlalu dipakai, tidak terlalu jalan, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini kemungkinan harga acuan yang kita pakai, gitu ya. Misalnya harga yang fair, yang berapa seharusnya yang dirasakan oleh konsumen. Ya. Kemudian typical price, harga yang seharusnya, ya, harga yang biasanya. Kemudian juga last price paid, ya, harga yang dibayarkan terakhir, dan juga ada harga batas atas dan harga batas bawah. Nah, harga batas atas ini kalau di atas itu konsumennya tidak akan mau beli seberapa unik pun produk kita itu punya diferensiasi, karena akan dipandang tidak worth it dibeli atau sudah melampaui daya beli dari konsumennya atau keinginan dari konsumen itu membeli, willingness to pay dan ability to pay dari konsumen. Nah, kalau batas bawah, ini biasanya mentoknya adalah HPP, harga pokok produksi. Di bawah HPP, harga pokok produksi, penjualnya yang tidak mau jual, karena dia akan jual dengan harga rugi, gitu ya. Kemudian harga kompetitor juga menjadi acuan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya semua produk dan jasa itu saat ini punya pesaing. Kita tidak bersaing di ruang hampa, tidak berjualan di ruang hampa. Nah, kemudian juga berapa harga kedepannya kira-kira. Misalnya harga komoditas yang dipasarkan secara internasional tuh ada international pricing-nya. Harga minyak mentah misalnya. Anda kalau mengikuti berita, karena demand minyak akibat pandemi COVID ini anjlok drastis, maka harga minyaknya turun. Dan kita bisa berekspektasi ke depan ini kalau pandemi COVID belum selesai, harga minyak akan tetap rendah gitu ya di masa depannya. Kemudian juga dari harga diskon yang biasanya diberikan oleh penjual. Nah, itu harga acuan yang bisa kita pakai. Sorry. Nah, ini lompat ya maksudnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kita menetapkan harga. Ya, kita langsung aja pada tahapan-tahapannya. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan atau objektif. Nah, tujuan itu bisa macam-macam, mulai dari survival, ya, yang penting bisa bertahan, bisa menutupi cash flow-nya, dan kebanyakan perusahaan pada era pandemi saat ini ya kebijakannya ya yang penting bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan. Survival, yang penting dapat penjualan, yang penting ada cash flow atau arus kas atau uang yang mengalir di perusahaan. Kalau enggak, semuanya nanti macet, nggak bisa bayar supplier, nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa bayar karyawan, gitu ya. Nah, kemudian juga memaksimalkan profit. Memaksimalkan profit ini kita jual dengan margin yang tinggi, biasanya kalau produk kita punya diferensiasi tertentu. Kemudian memaksimumkan pasar yang kita kuasai, pangsa pasar atau market share. Ini bisa kita lakukan dengan melakukan penetration price, menjual harga yang lebih murah daripada pesaing. Atau melakukan market skimming. Market skimming ini menjual dengan harga di awal tinggi, kemudian seiring dengan model baru, teknologi baru muncul, harga kita akan turun. Handphone, fashion biasanya menggunakan market skimming. Ya. Kemudian juga produk quality leadership, ya. Jadi harganya sesuai dengan kualitasnya yang bagus gitu ya, atau tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua menentukan demand. Ya. Produk itu sebagus apapun, kalau nggak ada demand-nya, ya percuma. Nggak akan ada yang beli. Gitu ya, itu prinsip kalau Anda berbisnis. Ya. Jadi harus tahu demand-nya ada atau tidak dan seberapa besar. Nah, kemudian juga sensitivitas harga. Kita harus tahu konsumen kita sensitif atau tidak terhadap harga. Kalau harganya berubah dikit, dia akan cari yang lain atau tidak, atau tetap loyal kepada brand kita. Dan kemudian kita bisa memperkirakan kurva permintaannya. Nanti ini slide berikutnya. Kemudian juga melihat elastisitas harga terhadap permintaan. Jadi seberapa elastis demand itu akan bergerak kalau harganya berubah, baik harganya naik atau turun. Nah, dia disebut elastis kalau harganya bergerak sedikit, demand-nya bergerak banyak.
entah naik entah turun, pasti berkebalikan ya, harga dengan demand itu berkebalikan arah gerakannya. Nah, dia tidak elastis kalau harga itu bergerak banyak tapi demand-nya cuma bergeser sedikit, ya, atau bahkan tidak bergeser sama sekali. Oke, lompat. Oke, nah ini yang elastis, ya. Ini yang tidak elastis. Tidak elastis ini Anda bisa lihat, ya. Harganya mengalami kenaikan dari 10 ke 15, tapi demand-nya cuma bergeser dari 105 ke 100. Cuma bergeser dikit permintaannya, cuma turun dikit. Tapi ini elastis, yang satu ini. Ini dia demand-nya mengalami, harganya mengalami kenaikan dan langsung membuat permintaannya anjlok dari 150 menjadi 50. Ya. Nah, itu pengaruh dari harga. Walaupun kalau kita lihat saat ini, ya saya menangkap gejala gitu ya. Ada juga tuh produk-produk tertentu yang anjlok bukan hanya karena faktor harganya gitu ya, dikaitkan dengan permintaan, tapi misalnya karena situasi pandemi ya. Ada orang yang takut untuk membeli produk tertentu masuk ke rumahnya karena takut produk itu bisa menularkan COVID misalnya. Nah, itu faktor yang sekarang ini juga harus diantisipasi oleh pemasar gitu ya. Nah, kemudian yang tahap ketiga dari menentukan harga itu adalah mengestimasi biaya. HPP, harga pokok produksi kita. Ya, di situ ada konsep yang namanya akumulasi produksi akan menghasilkan kurva belajar atau learning curve. Jadi begini, ini ada 3 perusahaan. Nah, Anda lihat bahwa perusahaan yang ketiga ini dia memiliki apa? Jumlah produksi paling banyak. Dengan jumlah produksi yang lebih banyak, dia akan bisa memiliki HPP lebih rendah dibandingkan dua perusahaan yang lain. Kenapa? Karena ada konsep fixed cost atau biaya tetap di situ. Dengan fixed cost atau biaya tetap, ya, yang jumlahnya itu tidak terpengaruh oleh kuantitas yang diproduksi, artinya kalau kita memproduksi lebih banyak barang, biaya tetap itu akan terdispersi atau tersebar ke lebih banyak unit yang kita produksi, gitu ya, sehingga dia nanti akan lebih murah HPP-nya. Nah, tentu ada batasnya penambahan produksi itu, yaitu sampai apa? Sampai kapasitas produksi kita mentok, di mana kita harus menambah mesin baru, menambah pabrik baru. Nah, kalau gitu nanti cost-nya akan naik lagi kalau sudah mentoknya di situ. Kalau kita nambah pabrik, berarti kan akan menambah fixed cost atau biaya kita. Ya. Nah, kemudian dikatakan kompetitor juga, perusahaan kita harus melihat pada apa itu, biaya, harga, dan reaksi dari pesaing. Ya, HPP dari pesaing itu berapa? Ya, karena misalnya kita jangan membangunkan macan tidur dengan membuat price war apabila HPP kita, struktur biaya kita ternyata kalah dengan kompetitor. Ya, kemudian reaksi pesaing, apakah pesaing kita itu seorang yang slow respon, ya, atau justru pesaing yang tipikal ganas yang akan melakukan retaliasi atau pembalasan dengan cepat terhadap segala tindakan yang kita lakukan di pasar. Nah, itu harus kita perhitungkan. Karena sekali lagi, hampir semua produk atau jasa itu punya kompetitor. Kita tidak bersaing di ruang hampa. Kita tidak berjualan di ruang hampa. Gitu ya. Nah, yang kelima baru menentukan metode pricing. Ini ada beberapa metode pricing. Tapi ini konsep awalnya dulu bahwa cost itu sama dengan price floor. Nah, tadi sudah saya sebut ya. HPP, harga pokok produksi atau biaya produksi, itu adalah mentok untuk harga yang kita tawarkan. Tidak mungkin turun di bawah HPP, harga jual kita. Kenapa? Kalau tidak, kita jual rugi. Kecuali cuma untuk promotion. Kalau promotion berarti dibebankan ke cost promosi, tapi kan itu tidak sustainable, tidak bisa terus berkelanjutan. Ya. Kemudian harga kompetitor itu menjadi juga perhatian kita karena pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan persaingan. Ya, kita tidak bersaing, kita tidak berjualan sendirian tanpa pesaing untuk sebagian besar produk dan jasa.
Nah, kemudian harga batas atas itu adalah diferensiasi produk kita, keunikan produk kita. Ya. Di atas itu, maka konsumen akan menilai bahwa harga yang lebih mahal dari itu, maka konsumen akan menilai bahwa produk kita ini tidak layak lagi untuk dibeli. Gitu ya, sudah kemahalan, tidak worth it untuk dibeli. Sehingga willingness to pay dan ability to pay, keinginan konsumen dan kemampuan konsumen akan untuk membayar itu akan turun kalau dia sudah melampaui titik diferensiasinya itu. Nah, metode pricing yang lain adalah dengan menggunakan markup. Ya, markup itu berarti kita menambahkan markup-nya berapa. Misalnya di sini ini masukkan saja rumusnya ya, HPP-nya berapa, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi return yang kita inginkan. Misalnya return-nya 10%, ya 1 dikurang 0,1 gitu ya. Nah, itu nanti kita menetapkan harga. Nah, kemudian juga ada konsep break even. Break even point, BEP. BEP ini atau titik impas ini terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Ya, total revenue sama dengan total cost. Itu BEP. Titik impas. Nah, Anda bisa lihat di sini ada fixed cost di sini, biaya tetap, dan dia akan terus sama berapapun kuantitas yang diproduksi. Ya, kecuali nanti kapasitas produksinya sudah mentok, kita bikin pabrik baru atau nambah mesin baru, fixed cost-nya baru nambah. Nah, Anda lihat, di bawah titik BP, ini jual rugi. Kenapa? Karena revenue-nya lebih kecil daripada cost-nya. Setelah titik BP, kita mulai untung pelan-pelan. Karena revenue-nya bisa lebih tinggi daripada cost-nya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, baru kemudian berikutnya adalah perceived value pricing. Ya. Jadi menetapkan harga berdasarkan image dari pembeli terhadap produk kita, berdasarkan saluran distribusinya, garansinya, dukungan konsumen, dan atribut-atribut lain seperti reputasi dan merek. Ya, jadi menentukan harga berdasarkan persepsi dari nilai produk kita itu di mata konsumen. Ya, contoh, saluran distribusi. Kalau kita jualan parfum mewah, pasti nggak mungkin saluran distribusinya itu pasar tradisional. Tapi pasti akan mencari saluran distribusi yang eksklusif, yang mewah juga, sesuai dengan produk yang kita jual. Sehingga persepsi konsumen terhadap harga produk kita itu bisa tinggi gitu ya, bisa valuable. Nah, kemudian value pricing ya. Jadi value pricing ini menetapkan harga yang sesuai dengan value dari produk kita. Ya, jadi worth it dengan atribut, benefit yang kita tawarkan pada produk kita. Kemudian juga EDLP dan high low pricing. Ya, ini metode yang lain. EDLP itu everyday low pricing. Ya, setiap hari harga murah, itu bahasa sederhananya. Ya, ini biasanya dipakai toko-toko yang jarang menggunakan promosi, tapi dalam kesehariannya produk dia itu pricing-nya lebih rendah dibanding toko yang lain. Nah, sedangkan high-low pricing ini biasanya dipakai oleh toko modern, supermarket, hypermarket, minimarket, yang biasanya Anda lihat di koran atau di media sosial menggunakan promosi CSM, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia menggunakan high-low pricing. Pada saat promosi, harganya rendah, lebih rendah daripada EDLP. Tapi kalau tidak promosi, harganya tinggi, lebih mahal daripada EDLP, gitu ya. Nah, berikutnya adalah going rate pricing. Going rate pricing ini intinya kita sebagai price follower, mengikuti harga pesaing. Harga pesaing itu berapa kita ikuti. Ini biasanya kalau kita bukan market leader-nya. Dan dengan catatan kita punya struktur biaya yang bisa mengikuti harga pesaing. Artinya HPP kita juga kompetitif tuh dengan HPP-nya pesaing gitu ya. Nah, kemudian baru langkah ke-6 kita menetapkan harga final atau harga akhir ya. Nah, harga final itu kita tetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama dikatakan adalah dampak terhadap aktivitas pemasaran yang lain. Misalnya,
Kalau kita punya beberapa lini produk, kita menetapkan harga yang murah pada satu lini produk harus dipertimbangkan bahwa apakah dia tidak mengakibatkan kanibalisasi penjualan pada lini produk yang kita miliki yang lain. Ya. Kemudian juga pada kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, ada pemberian diskon maksimum yang ada kebijakannya oleh perusahaan. Apakah pricing kita itu tidak melanggar kebijakan tersebut? Ya. Kemudian gain and risk sharing pricing. Ini terjadi kalau konsumen merasa takut atau enggan membeli produk kita karena produk kita itu mahal. Jadi kalau misalnya risikonya tinggi, produknya mahal, nanti kalau rusak dia takut gitu ya. Kita bisa memberikan semacam insentif berupa garansi atau asuransi dan menyerap sebagian risiko itu sehingga konsumen tidak reluctant atau tidak enggan untuk membeli produk kita. Ya. Kemudian dampak dari harga terhadap pihak lain, misalnya terhadap saluran distribusi kita, distributor, toko, agen, sales, ya. Apakah mereka mendapatkan profit yang cukup sehingga mereka akan bersedia membawa atau menjual produk kita di tokonya mereka? Atau justru profitnya terlalu kecil sehingga mereka memilih untuk menjual dan merekomendasikan produk pesaing. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, ada pertanyaan. Nah, berikutnya adalah harga promosi. Nah, ini bentuk-bentuk harga promosi, yaitu loss leader pricing. Ya, jadi kita menetapkan harga yang lebih rendah daripada kompetitor. Atau harga special event, harga selama pameran misalnya. Setelah pameran ya harganya balik normal. Atau harga untuk konsumen khusus, ya misalnya konsumen loyal yang sudah pernah membeli produk kita sebelumnya. Kemudian dalam bentuk cash rebates, cashback itu kan Anda pasti sering dengar ya. Kemudian juga dalam bentuk pendanaan dengan bunga yang murah. Ya ini biasanya banyak developer perumahan sekarang kerjasama dengan bank, dia subsidi bunganya untuk 1 tahun pertama, tapi setelah 1 tahun pertama ya bunganya kembali floating, mengambang, bunga normal gitu ya. Atau dalam bentuk cicilan yang bisa penjualan yang bisa dicicil dengan waktu yang lebih panjang. Yang perumahan biasanya juga ada yang memberikan in-house, paket-paket in-house yang konsumen bisa mencicil produk itu. Kemudian dalam bentuk tambahan garansi, ya misalnya ditambahkan garansi internasional, di samping ada garansi lokal. Kemudian dalam bentuk diskon psikologis, tadi yang sudah saya bahas tadi ya, beli 2 gratis 1, pembelian 5 berapa barang kedua dapat potongan sekian, dan orang Indonesia kebanyakan suka dengan diskon. Ya. Oke, nah ini slide terakhir ya di sini. Ya betul. Di sini selesai. Nah, kemudian sebagai perusahaan kita juga harus merespon terhadap perubahan harga, ya. Yaitu yang pertama mungkin kita harus memangkas harga. Memangkas harga kita lakukan kalau kapasitas produksi kita itu overload, mengalami kelebihan. Nah, kalau dia kelebihan produksi, ya kita harus membuat supaya kelebihan produksi itu bisa diserap atau diabsorb oleh pasar. Caranya dengan cara apa? Ya menurunkan harganya. Atau kita ingin mendominasi pasar. Tapi kalau mendominasi pasar ini dengan cara menurunkan harga nanti bisa memicu price war, perang harga yang nanti saya bahas berikutnya. Nah, kemudian juga ada price cutting traps, jebakan untuk kita terpaksa harus memotong harga gitu ya. Bisa dalam bentuk konsesi harga misalnya karena hal-hal tertentu tidak sesuai dengan keinginan konsumen, ya kita harus memberikan konsesi-konsesi tertentu atau kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Misalnya kayak seperti apa itu penjualan anjlok di masa COVID ini, ya kita mungkin harus memberikan konsesi harga. Kemudian juga kalau produk kita itu kualitasnya rendah, yang nggak ada cara lain, kita harus main di harga yang lebih murah. Apalagi kalau produk kita itu dipandang sebagai komoditas oleh konsumen, merek tidak pengaruh, kemudian
apa itu fungsi juga sama, nah konsumen akan cari harga yang lebih murah. Ya. Kemudian pangsa pasar yang kita kuasai itu sebenarnya rapuh. Artinya gini, konsumen datang ke kita karena produk kita itu punya diskon yang lebih murah, lebih besar, atau harga yang lebih murah. Nah, kalau diskonnya sudah nggak ada lagi, ya pasti akhirnya dia akan cari yang lain yang lebih murah. Artinya dia loyal kepada diskon kita, bukan loyal kepada produk atau brand kita. Itu namanya fragile market share. Ya, konsumen akan mencari produk apa saja yang promosi yang lebih murah tanpa peduli mereknya. Pada saat itu kita akan terjebak pada kondisi fragile market share. Ya. Kemudian shallow pockets ini terjadi kalau arus kas perusahaan kita, struktur permodalan kita, ya capital structure kita itu tidak kuat untuk mendanai produksi secara keseluruhan dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Sehingga kalau kita produksi, kita akan berusaha buru-buru supaya hasil produksi kita itu cepat terjual. Supaya apa? Berubah jadi uang tunai untuk mendukung cash flow kita yang tipis tadi itu. Ya. Nah, kemudian terakhir baru price war. Ya, price war ini adalah perang harga. Ya, perang harga ini terjadi ketika satu pihak di dalam satu industri biasanya memulai untuk menurunkan harga dan kemudian perusahaan yang lain membalasnya dengan menurunkan harga juga dan kemudian yang terjadi adalah tindakan saling balas berbalas untuk menurunkan harga yang biasanya akan berdampak negatif terhadap keseluruhan pemain di dalam industri tersebut ya sehingga nanti dia akan apa itu menjadi buruk profit margin atau keuntungan yang dimiliki karena makin lama marginnya harus makin tipis karena dikorbankan untuk price war itu dan akhirnya membuat justru semua perusahaan yang berada di dalam industri yang sama akan menderita mengalami penurunan keuntungan. Oke, ya saya pikir itu sampai di sini ada pertanyaan dulukah teman-teman? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan kan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Ya. Ini kelas hari Kamis. Oke, ini kelas hari Kamis. Perhatikan ya, saya akan masuk lagi mengajar kalian pada minggu ke-13 dan minggu ke-13 kelas hari Kamis itu tanggal merah 21 Mei itu kenaikan Isa Al-Masih. Jadi kelasnya akan maju menjadi tanggal 14 Mei jam 1 siang. Ya, kelasnya dari 21 Mei maju menjadi 14 Mei jam 1 siang. Jadi maju 1 minggu jam 1 siang. Ya itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ya, pengumumannya sudah saya pasang di URS ya. Oke, kalau nggak ada, thank you. Selamat pagi. Jaga diri baik-baik. Jangan keluyuran ke mana-mana. Thank you.